Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mirna yang bertanya, apakah kwitansi jual beli tanah itu sah atau tidak? Karena saat pembelian tanah tersebut, ahli waris sedang tidak waras pada saat menandatanganinya. Nah, mungkin maksudnya si Bu Mirna ini adalah saat tanda tangan kwitansi atau pada saat tanda tangan akta jual beli, ahli waris sedang tidak waras atau gila begitu ya. Pertanyaannya ini memang tidak terlalu jelas dan juga detail tentang penandatanganan yang dimaksud ini seperti apa, tapi saya akan mencoba untuk menjawabnya dan semoga ini terjawab. Nah, kwitansi itu biasanya dibuat oleh para pihak yang membeli sesuatu barang dengan pembayaran secara tunai, sehingga kwitansi yang dibubuhi materai bisa dikatakan sebagai bukti bahari yang sah. Tetapi apakah kwitansi ini juga menjadi bukti kepemilikan bagi si pembeli? Nah, pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah itu menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT gitu ya, yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini jelas ya, jadi bukan melalui untuk tanah yang diperoleh melalui jual beli harus didaftarkan atau dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, bukan dengan kwitansi di atas materai, seperti itu. Sehingga saya tekankan sekali lagi supaya tidak ada masalah hukum ke depannya gitu ya mengenai tanah yang sudah dibeli tersebut, maka Anda wajib melakukan akta jual beli di hadapan PPAT antara penjual dan juga antara si pembeli gitu ya. Penjual di sini juga termasuk adalah ahli waris secara keseluruhan gitu. Nah, pertanyaan bagaimana jika penjual dan atau ahli waris ini tidak mau membuat akta jual beli gitu ya, maka langkah yang dapat dilakukan adalah mengajukan suatu upaya hukum melalui gugatan perdata atas dasar bahwa ahli waris itu tidak mau atau tidak mau melakukan akta jual beli gitu ya. Nah, hal ini bisa merujuk pada pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa penjual itu mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan juga menanggungnya gitu ya. Sedangkan pasal 1475 itu menyatakan bahwa penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Nah, apabila si ahli waris selaku penjual gitu ya dalam hal ini gitu ya, enggan untuk melakukan akta jual beli di hadapan PPAT, yang mana akta jual beli tersebut sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah, maka ini dapat dikategorikan suatu tindakan cedera janji gitu ya, atau dia mengingkari janji atau kita sebut dengan istilah wan prestasi berdasarkan dengan pasal 1474 jungto pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gitu ya. Nah, pasal 1339 Hukum Perdata ini menyatakan bahwa suatu perjanjian itu tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian tersebut, tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian itu diharuskan oleh kepatutan atau kebiasaan ataupun undang-undang gitu ya, yang dalam hal ini adalah pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tadi. Nah, pertanyaan penting lainnya dari si Bu Mirna ini adalah ahli waris tersebut memiliki penyakit tidak waras gitu ya, atau dalam hal ini saya sebut penyakit gila begitu ya pada saat menandatangani akta jual beli atau saat tanda tangan kwitansi jual beli. Nah, menurut Undang-Undang Hukum Perdata, penderita sakit ingatan harus ditaruh di bawah pengampuan atau di bawah wali gitu ya, ada walinya. Mereka yang berada di bawah pengampuan oleh undang-undang dinyatakan sebagai golongan orang yang tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum, dan oleh karena itu si ahli waris ini tidak dapat menjual tanah miliknya sendiri. Yang dapat bertindak mewakili penjual atau yang dapat mewakili tindakan gitu ya penjualan tersebut adalah wali pengampu dari si ahli waris tersebut gitu ya, yaitu anggota keluarga ataupun istrinya begitu. Untuk menjadi wali pengampu sendiri, pemohon atau si orang ini yang akan menjadi wali ini harus meminta penetapan dari pengadilan negeri.
Nah, hal ini diatur di dalam pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya. Nah, untuk melakukan perbuatan hukum seperti menjual tanah, tentu selaku penjual penjual dan pembeli harus melakukan perjanjian jual beli dengan pembeli gitu ya. Nah, sementara suatu perjanjian itu harus memenuhi syarat sah perjanjian. Ada 4 unsur gitu ya menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri, artinya bahwa ada kesepakatan antar penjual dan pembeli. Kecakapan untuk membawa surat perikatan, artinya bahwa dia harus sudah dewasa begitu ya. Dan kecakapan ini juga yang memenuhi unsur bahwa dia tidak boleh berada di dalam keadaan gangguan jiwa gitu ya, atau sakit otak begitu ya, seperti yang tadi dijelaskan dalam pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau juga karena boros gitu ya, sehingga menurut penetapan pengadilan dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum sendiri, dia harus diwakili gitu ya. Yang ketiga, suatu hal tertentu dan juga suatu sebab yang halal. Nah, orang yang dibawa pengampuan itu menyangkut tentang kecakapan gitu ya, pasal 2 tadi, ayat 2 unsur yang kedua gitu ya, sehingga mereka yang dibawa pengampuan itu oleh undang-undang dinyatakan sebagai orang yang tidak cakap, seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Lalu siapa yang memang pihak yang dapat mewakili gitu ya untuk melakukan jual beli tanah milik ahli waris tersebut? Nah, jawabannya adalah anggota keluarga lainnya dari ahli waris tersebut yang dapat bertindak sebagai pihak wali pengampu yang akan mewakili si ahli waris atau si penjual ini untuk melakukan penjualan tanah tersebut kepada si pembeli. Oke, demikian penjelasan saya di video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang mendengarnya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta bagikan informasi ini kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.